Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami. Ini adalah channel pemberitaan tentang guru honorer, juga ASN, dan beberapa tutorial tentang pembelajaran. Dalam video yang baru ini kami akan sampaikan informasi terkait dengan masih tentang pengumuman kelulusan dari tenaga guru honorer yang akan menjadi ASN P3K tahun 2022, di mana tanggal 10 masih dinanti ya, akan adanya pengumuman paling lambat tanggal 10 tahun 2023. Kami sampaikan beberapa informasi langsung dari BKN, kemudian dari Kemendikbudristek, dan bagaimana peluang untuk prioritas kedua, prioritas ketiga setelah munculnya pengumuman pembatalan dari P1 ya, ribuan guru P1 yang tadinya sudah mendapatkan penempatan dan dibatalkan penempatannya. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Yang pertama, kami dapatkan informasi dari BKN, dalam hal ini adalah Bapak Suharmen ya, Pak Suharmen BKN, terkait dengan tadi ya, pengumuman yang sudah disampaikan kemarin di tanggal 6 terkait dengan P1 yang kemudian disanggah oleh Kemendikbudristek, yang dibatalkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan penempatan mereka. Nah, di sini adalah informasi dari guru honorer yang berlangsung ya menghubungi Bapak Suharmen. Ditanyakan, Bapak, apa sebetulnya alasan pembatalan penempatan ini? Kemudian dijawab oleh Bapak Suharmen, kan sudah ada pengumumannya bahwa ada kesalahan verbal dilakukan oleh Dikbud. Pada saat pengumuman awal penempatan P1, pengumuman awal tersebut kemudian disanggah oleh peserta P1 melalui sistem Dikbud. Setelah Dikbud melakukan pengecekan kembali, ternyata benar ada kesalahan dan Pangselnas meminta Dikbud untuk mengumumkan kembali kesalahan tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman bisa difahami, jadi kesalahan itu ada pada saat awal pengumuman P1 ketika proses pendaftaran di SSC-ASN. Kemudian ada teman-teman P1 kemudian yang menanyakan ke Dikbud ya. Nah, setelah itu baru Dikbud mengecek kembali atau Kemendikbud, kemudian oleh Panselnas diminta untuk mengumumkan kembali kesalahan tersebut. Nah, muncullah pengumuman pembatalan dari P1. Kemudian ketika bertanya, kenapa kemudian baru muncul di tanggal 6, padahal surat tanggal 1 Maret ya. Kenapa kemudian baru diumumkan di tanggal 6? Kita bisa dapatkan informasi ini nah, di salah satu grup ini memang banyak ya menginformasikan. Salah satunya ini, kita coba pahami. Maaf sedikit memberikan penjelasan terkait dengan pembatalan pengumuman penempatan formasi bagi calon P3K tertanggal 1 Maret. Jadi itu adalah informasi dari BKN atau Ditjen GTK terkait kemarin penundaan jadwal pengumuman yang seyogyanya tanggal 2 Maret diumumkan lalu diundur. Maka PDF tersebut adalah alasannya karena adanya rekan P1, P2, P3 yang dinyatakan lolos tetapi belum mendapatkan formasi. Maka dari itu pemerintah menunda hingga tanggal 10 Maret dengan tujuan untuk mengakomodir dan menempatkan mereka yang belum mendapatkan formasi penempatan, sehingga nanti ketika diumumkan tanggal 10 Maret 23 sudah terakomodir semuanya. Jangan salah paham dan persepsi ketika ini PDF kok baru diumumkan, kok bukan kemarin-kemarin. Ya, karena situasinya yang terpenting di dalam surat tersebut tertanggal 1 Maret 23, otomatis pemerintah sudah secara rinci dan mendetail untuk membantu rekan-rekan dalam mengakomodir ke dalam penempatan formasi. Nah, ini sedikit informasi, mungkin ini sedikit analisa ya. Kalau kita lihat, memang untuk penundaan di tanggal 2 Maret, mungkin salah satunya adalah karena di tanggal 1 Maret diterbitkanlah tentang pembatalan tadi, pembatalan P1. Namun, kemudian ditunda hingga 10 Maret, yang disampaikan oleh dinas atau maksud kami Kementerian Pendidikan adalah karena adanya 2.100-an formasi yang bisa diisi. 2.100-an formasi. Nah, kemudian 2.100 formasi ini 2.000-an formasi. Dibatalkannya 3.000-an formasi, kemudian muncul tambahan 2.000 formasi. Apakah ini menjadi dasar
yang 2000 ini untuk mengakomodir yang dibatalkan P1? Tentunya tidak, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa lebih pahami dari salah satu informasi yang kami dapatkan juga berkaitan dengan hal ini, yaitu dari Bu Nuruk Suryani. Nah, kita bisa lihat di sini ada rekan guru honorer yang menchat ya Bu Nuruk Suryani. Kita coba kita pahami. Bu Nunuk, Bu, jawaban saya, jadi ini ibu-ibu kemudian menghubungi Bu Nunuk. Bu Nunuk menjawab, jawaban saya pasti sama dengan yang tadi dihubungi. Jadi rekan ibu-ibu honorer ini sudah menghubungi dari call center ya, yang sudah ada di pengumuman. Mereka lebih tahu soal teknis. Kemudian saya tanya apakah kuotanya kurang, jawabnya nggak tahu. Bagaimana sistem perankingannya juga tidak tahu. Bagaimana P1 kami, apakah kita hanya menunggu penempatan? Kemudian Bu Nunuk menjawab, P1 tetap P1. Terus nasib kedepannya bagaimana Ibu? Ya sabar ya, saatnya pasti akan tiba. Ya silahkan tunggu, tahun ini bentar lagi dibuka formasinya, sabar ya. Nah, jadi yang dibatalkan, P1 yang dibatalkan dalam pengumuman, itu dipastikan tidak bisa mendapatkan formasi di tahun 2022. Namun bisa mendapatkan di tahun 2023 dengan jawaban, Bu Nunuk ya, sabar silahkan tunggu, tahun ini bentar lagi dibuka formasinya, sabar ya. Artinya di tahun 2022 teman-teman P1 yang dibatalkan itu sudah fix tidak bisa mendapatkan formasi. P1 tetap P1, ini jawaban dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan pembatalan tadi ya, pembatalan P1 yang sudah mendapatkan formasi. Nah, ini informasinya teman-teman. Kemudian masih dengan hal yang sama ya teman-teman, ini adalah jawaban dari Pak Andika. Pak Andika tentunya teman-teman sudah familiar dengan beliau. Ini juga ditanyakan terkait dengan tadi pembatalan ya, guru yang sudah P1 kemudian dibatalkan. Ini jawaban dari Pak Andika. P1 merupakan prioritas. Prioritas bukan dilihat dari skala sekolah, namun skala instansi pemerintah daerah. Posisi Anda di sekolah Anda tidak akan digeser P1 dari sekolah lain. Namun formasinya yang berpindah ke sekolah yang ditempati P1 yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Anda. Status P1 akan terus dapat digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Hampir sama jawabannya, esensinya sama. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah P1 akan terus dapat digunakan pada seleksi tahap berikutnya. Jadi ketika misalkan April ya, seperti informasi sebelumnya April dibuka untuk P3K tahun 2023, maka P1 akan tetap menjadi P1. Guru-guru P1 yang dibatalkan itu akan tetap menjadi P1 di tahun 2023. Nah, ini dia teman-teman. Namun P1 itu tidak bisa tergeser oleh P1 walaupun P1 yang lain itu memiliki formasi memiliki nilai lebih tinggi. Formasinya yang berubah, formasinya yang dipindahkan. Artinya tidak akan menggeser guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Ini juga berlaku untuk P2 dan P3. P2 dan P3 itu tidak akan bisa tergeser oleh siapapun, baik oleh P1, kemudian P2 yang lain atau P3 ya. Ini tidak bisa menggeser untuk tahun 2022 ini. Nah, ini informasi yang ketiga, langsung dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita cermati terkait dengan mekanisme tadi ya, pembatalan dari 3043 guru P1. Nah, kita bisa cermati ada 5 poin yang disampaikan sebenarnya. Ada beberapa poin, kita coba lihat yang pertama. Jadi pembatalan itu adalah setelah dilakukan verbal, kemudian dibatalkan. Pembatalan itu setelah diverifikasi data P1 oleh Kemendikbudristek. Ini poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua terkait dengan hal tersebut, yang kedua adalah penempatan dibatalkan gagal jadi P3K tahun ini. Nah, ini ditegaskan kembali. Jadi gagal jadi P3K tahun ini. 3.000-an itu tidak diangkat di tahun ini. Kemudian masih bisa berpeluang jadi guru P3K. Ini poin yang ketiga. Di tahun 2023 tentunya. Sebanyak 3.043 yang dibatalkan bisa ikut P3K 23 yang sebentar lagi akan digelar. Ini kata Bu Nunuk Suryani. Kemudian yang keempat, data P1 dikunci.
Prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022 atau yang dibatalkan tetap menjadi database, dikunci di database Kemendikbudristek, masih menjadi prioritas di rekrutmen tahun ini, tahun 2023. Dan ini adalah poin yang disampaikan oleh BKN. Tadi 4 yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, ini 2 oleh BKN. Yang pertama, bahwa BKN tidak ikut memverifikasi database 1. Kemudian, itu kewenangan Kemendikbud dan hasil verifikasinya yang diumumkan hari ini, Senin 6 Maret, kata Deputi Soeharmen. Ini adalah hasil dari verifikasi database 1 oleh Kemendikbud. Informasinya sama dengan gambar yang kami sajikan, informasi pertama dari Bapak Soeharmen, tanggapan layar ya, bahwa yang meminta untuk mengumumkan adalah Panselnas. Kemudian yang memverifikasi adalah Kemendikbudristek. Seleksi 23, Soeharmen mengatakan cepat lambatnya P3K 22 akan berpengaruh di jadwal P3K 23. Tentu ya, semakin molor misalkan pengumuman dan proses berikutnya dari P3K 22, maka akan mengundur kembali, membuat jadwal P3K tahun 23 juga ikut molor ya. Nah, ini adalah teman-teman informasi terkait dengan hal peluang bagaimana untuk P1, P2, P3 bisa menjadi ASN P3K di tahun ini, sembari menunggu pengumuman yang akan rencananya disampaikan oleh Kemendikbudristek di tanggal 10. Kemudian bagaimana peluang untuk P2 dan P3, apakah nanti juga akan ada drama seperti ini? Menurut kami tidak, karena untuk P2 dan P3 itu belum ada pengumuman terkait dengan penempatan mereka, beda dengan P1. P1 di awal rekrutmen, ketika pembuatan akun seperti itu, teman-teman membuat akun atau kemudian memilih formasi bagi P2 dan P3, untuk P1 sudah ada pengumuman penempatan, mendapatkan penempatan walaupun belum ada lokasinya. Nah, kemudian ternyata akhir-akhir ini kemudian diverifikasi ulang dan ada pembatalan 3043. Untuk P2, P3 bagaimana? Menurut khidmat kami tidak ada. Tidak akan ada drama seperti ini karena memang belum diumumkan untuk P2 dan P3. Jadi P2 dan P3 selamat menunggu juga, selamat menunggu di tanggal 10 bersamaan dengan P1. Kemudian P4 juga menantikan pengumuman dari gelaran seleksi P3K, ASN P3 Guru di tahun 2022. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.